Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Salam jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Setelah dibekuk oleh Irak 0-2 di laga perdana, malam ini tim Garuda Under-20 menghadapi laga hidup mati melawan Suriah agar menjaga harapan lolos ke 8 besar Piala Asia Under-20 tahun 2023. Jika menang, maka laga terakhir melawan tuan rumah Uzbekistan menjadi laga penentu. Mencermati permainan tim asuhan pelatih Sinteyong dalam 3 laga internasional di turnamen mini 2 pekan lalu di Jakarta dan laga terakhir melawan Irak, saya mempunyai beberapa catatan. Catatan pertama, pelatih Sinteyong kiranya menjadikan 2 laga terakhir melawan Suriah dan Uzbekistan sebagai laga pematangan taktik dan memastikan formasi tim utama. Sejak pelatnas pertama September 2021, timnas Under-19 kemudian sekarang menjadi Under-20 asuhan Sinteyong belum memiliki formasi atau kerangka tim utama. Ini cukup ironis karena persiapan tim ini sudah berjalan 15 bulan sejak September 2021 dengan 4 kali pelatnas jangka panjang di Turki, di Prancis, Spanyol, dan Korea Selatan, dan belasan kali uji coba internasional, dan sudah terjun 4 turnamen internasional yang cukup kompetitif. Toulon Cup di Prancis, Piala AFF Under-19, kualifikasi Piala Asia Under-20, dan turnamen ini pekan lalu. Tentu plus sekarang putaran final Piala Asia Under-20. Kita lihat gonta-ganti pemain masih terus terjadi hingga pelatnas sebulan untuk Piala Asia Under-20 tahun ini. Sinteyong masih terus memanggil dan mencoba sejumlah pemain baru. Setelah digembleng 15 bulan sejak September 2021, gonta-ganti di starting line up tentu berdampak buruk. Saya mencatat dari starting 11 di Toulon Cup Prancis pada Juni 2022, hanya ada 7-9 pemain yang bertahan di skuad Piala Asia yang saat ini berlaga di Piala Asia di Uzbekistan. Sinteyong seharusnya memahami bahwa pemain Indonesia bukan pemain Eropa, bukan pemain Brasil, Argentina, atau Korea Selatan, atau Jepang, yang level kualitasnya sudah tinggi. Pemain Indonesia butuh digodok lama di pelatnas agar bisa bermain di level internasional, karena permainan level internasional membutuhkan kecepatan, kebugaran, taktik yang dibutuhkan agar bisa bersaing. Dan waktu 15 bulan sesungguhnya sudah cukup memadai bagi pelatih Sinteyong untuk menaikkan level kualitas pemain dan tim. Dan jika gonta-ganti pemain, apalagi starting line up, ini tentu membuat tim ini sampai hari ini tidak menemukan formasi inti. Yang saya mau katakan, pelatih Sinteyong sebaiknya berhenti bereksperimen. Jadikan 2 laga sisa melawan Suriah dan Uzbekistan sebagai ajang pematangan 16 hingga 18 pemain utama, 11 starting line up, dan 6-8 pemain sebagai pemain pengganti utama, termasuk kiper berbakat Cahyadi Supriyadi, agar diberi kesempatan untuk dimatangkan di turnamen prestisius ini. Kehadiran Marcelo Ferdinand dan 3 atau 4 pemain naturalisasi keturunan 1-2 bulan ke depan itu hanya untuk menambah kekuatan, tetapi tim inti seharusnya sudah dipastikan ada atau terbentuk di Piala Asia Uzbekistan ini. Hal ini sejalan dengan statement Direktur Teknik PSSI Indra Safri dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa Piala Asia Under-20 Uzbekistan sebagai event strategis untuk mematangkan tim menuju Piala Dunia Under-20 Mei dan Juni mendatang. Catatan kedua, pelatih Sinteyong perlu berpikir ulang tentang skema atau formasi 3-5-2 yang menurut saya tidak cocok untuk Indonesia saat ini. Banyak timnas di dunia dan klub-klub top di Eropa sudah memakai formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 atau kadang-kadang 4-4-1 karena lebih seimbang antara lini pertahanan dan lini serang. Seorang pelatih memang biasa menyiapkan 2 atau 3 skema bagi timnya. Bahkan seorang pelatih harus mampu memilih, melatih
seorang pemain harus bisa bermain minimal di dua posisi. Namun formasi 4-2-3-1 saya katakan tadi lebih cocok karena sudah dipakai dan cukup efektif dipakai oleh timnas Indonesia sejak Piala Asia 2004 di Cina. Dia berlanjut kemudian di Piala Asia 2007 di Jakarta. Ini lebih cocok untuk pemain-pemain Indonesia. Dan pelatih Sinteyong juga cukup sering memakai formasi 4-2-3-1 ini. Klub-klub Indonesia juga sudah banyak memakai formasi yang sudah mendunia ini. Ada kelemahan di formasi 3-5-2. Di satu sisi, memakai 3 bek sentral akan menyisakan ruang kosong di sisi kiri dan kanan lini pertahanan. 2 peluang emas termasuk gol pertama Selandia Baru di babak kedua lahir dari kejelian pemain Selandia Baru mengeksploitasi ruang kosong di sisi kanan pertahanan Indonesia. Di sisi lain, memasang 2 striker di ujung tombak dalam formasi 3-5-2 untuk mengatasi ketidakmampuan striker mencetak gol terbukti gagal total di turnamen internasional di Jakarta 2 pekan lalu. Dari 5 gol ke gawang Fiji dan 1 gol ke gawang Selandia Baru, hanya 1 gol dicetak oleh striker, yaitu lewat Hoki Caraka ke gawang Fiji. 4 gol lainnya dicetak oleh pemain dari gelandang atau dari penyerang sayap. Alasan kedua, daya dobrak 2 bek sayap dalam formasi 3-5-2 tidak maksimal karena fokus 2 bek sayap 50-50 antara bertahan, menggalang pertahanan dan naik ikut menyerang. Dalam formasi 4-2-3-1, 2 penyerang sayap lebih fokus menyerang hingga 70% ketimbang bertahan yang sekitar 30%. Formasi 4-2-3-1 lebih cocok di Indonesia yang bermain agresif dan efektif melakukan pressing atas, high pressing. Karena Indonesia memiliki banyak pemain yang punya kecepatan dan ball skill menyerang dari sisi sayap. Di era Sinteyong, 2 penyerang sayap yang dipakai dalam formasi 4-2-3-1 ialah Witan Sulaiman di kiri, kemudian Egy Fikri di kanan, lalu Marcelo Ferdinand dari second line atau kadang-kadang Ricky Kambuaya sebagai penyerang lubang. Pertanyaannya, mengapa formasi 4-2-3-1 ini tidak dimatangkan saja oleh pelatih Sinteyong dan tidak perlu mencoba-coba dengan formasi 3-5-2 yang jelas-jelas tidak cocok? Seperti saya katakan tadi, hampir semua klub Liga 1 dalam 1 dekade terakhir itu memakai 4 bek sejajar. Catatan yang ketiga, hasil beberapa pengamatan, juga komentar beberapa pelatih tim nasional, bahwa stamina pemain Indonesia hanya mampu bermain full 60 menit di level internasional. Karena itu, pelatih Sinteyong harus punya skenario. Siapa saja yang berpotensi diganti sejak menit ke-60 misalnya. 4 peluang emas Irak di babak kedua dan 1 gol di injury time itu disebabkan karena lini tengah dan lini belakang Indonesia sebetulnya sudah kehabisan bensin. Irak yang hanya bermain dengan 10 pemain saat melakukan counter attack begitu mudah menerobos lini pertahanan tim Garuda. Hanya dengan 2-3 pemain mereka mendribbling bola, meliuk-liuk dan menembus kotak penalti Indonesia tanpa bisa dicegah oleh lini belakang kita. Saya meyakini Surya sudah membaca kelemahan fisik pemain-pemain Indonesia sehingga bakal meningkatkan daya serang di babak kedua. Karena itu, pelatih Sinteyong perlu menyiapkan 4-5 pemain pengganti sejak awal di babak kedua. Saya sulit memahami mengapa pelatih Sinteyong usai melawan Irak berkomentar bahwa ada gap, ada kesenjangan yang jauh antara pemain inti dan pemain pengganti dalam pasukannya. Padahal, kecuali Hugo Samir, 4 pemain lain yang dimasukkan Sinteyong di babak kedua melawan Irak adalah pemain-pemain andalan Sinteyong di Piala AFF Under-19 ataupun babak kualifikasi Piala Asia Under-20. Bahkan, mereka juga tampil saat turnamen mini 2 pekan lalu di Jakarta. Karena gagal mengangkat permainan tim di babak kedua melawan Irak, kenapa pemain-pemain pengganti ini yang disalahkan? Seolah-olah ada gap yang jauh antara pemain inti dan pemain cadangan.
Catatan keempat, saya juga melihat pelatih Sinteyong sebaiknya tidak memaksakan pemain Indonesia bermain mengandalkan fisik dan postur seperti pemain-pemain Eropa atau pemain-pemain dari Asia Timur seperti Korea Selatan atau Jepang, tetapi memanfaatkan kelebihan pemain Indonesia, yaitu kecepatan, kelenturan, dan daya kedut. Saya melihat bahwa filosofi bermain agresif dengan umpan-umpan pendek dan cepat sudah diterapkan cukup baik oleh para pemain timnas Under-20 asuhan Sinteyong. Dan pelatih Sinteyong perlu mengoptimalkan pemain-pemain bertalenta istimewa yang dimiliki timnya, terutama penyerang sayap, untuk membongkar pertahanan ketat lawan sekaligus mencetak gol. Indonesia selama ini hampir tak pernah berhenti memproduksi para penyerang sayap, dan umumnya para penyerang sayap Indonesia memiliki kecepatan, memiliki ball skill yang bagus. Di timnas SEA Games dan Piala AFF lalu, Sinteyong memiliki penyerang sayap skillful seperti Egy Fikri, Witan Sulaiman, dan Samuel Ramdhani. Dalam skuad Sinteyong di Piala Asia Under-20 kali ini, ada dua penyerang sayap yang skillful dan memiliki kecepatan, yaitu Roberto Kuate dan Hugo Samir. Dan Sinteyong sudah mencoba memasang trio penyerang yang menurut saya ideal di babak kedua melawan Irak, yaitu penyerang sayap kiri Roberto Kuate, penyerang sayap kanan Hugo Samir, dan di ujung tombak Hoki Caraka. Lalu Argan Fikri bermain dari second line sebagai penyerang lubang yang menggantikan peran Marcelino Ferdinand yang kali ini absen. Saya mencatat 3 peluang emas yang dimiliki oleh Hoki Caraka dan Roberto Kuate ke gawang Irak lahir dari kerjasama trio ini, Hoki, Kuate, dan Hugo Samir. Satu peluang emas Hoki di babak kedua lahir dari umpan briliannya Hugo Samir. Dan karena itu menurut saya Sinteyong perlu mematangkan trio Kuate, Hoki Caraka, dan Hugo Samir dalam dua laga sisa melawan Suriah dan Uzbekistan. Terutama Hugo Samir yang terlihat belum matang bermain sebagai penyerang sayap. Pelatih Sinteyong perlu memberikan arahan yang lebih tepat kepada Hugo Samir agar potensi yang dimilikinya bisa keluar, seperti di turnamen mini 2 pekan lalu. Dalam pandangan saya, Sinteyong tidak tepat memasang dua striker tunggal, dua striker sentral dalam formasi 3-5-2 untuk mengatasi kesulitan timnya mencetak gol ke gawang tim-tim kuat. Jika dua penyerang sayap seperti Roberto Kuate dan Hugo Samir bisa diasah secara baik sebagai penyerang sayap modern, maka keduanya akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Bukan hanya menjadi penyuplai bola bagi striker tunggal Hoki Caraka atau gelandang serang dari second line, tetapi keduanya juga berpotensi besar untuk mencetak gol. Catatan kelima, saya melihat organisasi pertahanan tim Under-20 ini masih lemah, dan kesalahan-kesalahan elementer masih saja dilakukan oleh para pemain lini tengah dan lini belakang yang berakibat fatal. Dalam turnamen mini di Jakarta 2 pekan lalu, 2 gol Selandia Baru dan 1 gol Guatemala lahir karena masalah organisasi pertahanan dan kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain. Gol kedua Selandia Baru karena kesalahan passing bek Sultan Zaki. Gol kedua Guatemala karena kesalahan 3 pemain sekaligus, yaitu gelandang Argan Fikri yang tidak segera melakukan back pass bola ke Muhammad Ferrari atau ke kiper, sehingga saat itu bola langsung direbut oleh pemain dari Guatemala. Fatalnya lagi, kiper Dava Fasa ceroboh dalam membaca permainan, sehingga dia berdiri agak jauh dari gawang, hampir mendekati garis 16. Satu pemain Guatemala berhasil merebut bola dari Argan Fikri dan kemudian melepaskan tembakan jauh dari sekitar lapangan tengah. Dalam laga pertama melawan Irak, selain kalah postur dan fisik yang lemah, 6 peluang emas yang diperoleh Irak disebabkan karena organisasi pertahanan tim Garuda yang rapuh. Bagaimana kita lihat gerakan dengan dan tanpa bola oleh 2 dan 3 pemain Irak bisa mengobrak-abrik pertahanan tim Garuda yang dijaga oleh 5-6 pemain. Ironis.
Organisasi pertahanan menjadi sangat krusial saat melawan Suriah malam ini. Selain memiliki postur dan fisik kuat seperti pemain-pemain Irak, tim Suriah juga sangat berambisi untuk menghabisi tim Garuda. Karena Suriah punya target dan tekad kuat untuk lolos ke babak 8 besar. Dan satu-satunya cara adalah harus mengalahkan Indonesia malam ini. Sahabat bola mania, 5 catatan di atas hanyalah perspektif saya, sudut pandang saya sebagai pengamat lepas yang melihat penampilan tim Garuda dari kejauhan. Bagaimana proses yang terjadi dalam tim, hanya pelatih Sinteyong dan para asisten yang paling tahu, karena memang itu wilayah otoritas dan kompetensi Sinteyong. Yang terpenting bahwa catatan-catatan itu murni karena kecintaan terhadap tim Garuda, agar permainan mereka naik level. Tidak muter-muter di situ saja setelah 15 bulan di gambling dan biaya yang tidak sedikit. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sepak bola.